Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Mutiara Wibisono. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Pengelolaan Usaha Berbasis Syariah pada Masa Pandemi COVID-19 milik Burhanuddin dari Jurnal Ekonomi Islam Tawasud Vol 5 nomor 2 tahun 2020. Pertama, saya akan membahas pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah yang digunakan untuk penelitian. Nah, inti dari latar belakang masalah tersebut yakni sebagai berikut. Merosotnya ekonomi Tiongkok karena pandemi COVID-19 tentu saja berdampak terhadap perekonomian global. Beberapa lembaga riset kredibel dunia memprediksi dampak buruk penyebaran wabah ini terhadap ekonomi global. Untuk Indonesia sendiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%. Nah, penurunan perekonomian ini bukan hanya akan menimbulkan guncangan pada fundamental ekonomi real, melainkan juga merusak kelancaran mekanisme pasar antara permintaan dan penawaran agar dapat berjalan normal dan seimbang. Di antara bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran wabah ini adalah dengan social atau physical distancing. Namun sayangnya gerakan ini berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Berhubung ketahanan setiap lapisan atau tingkatan tersebut berbeda-beda, maka masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah, khususnya mikro dan pekerja informal berpendapatan harian, tentu menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampaknya. Dampak di sektor real tersebut kemudian akan menjalar ke sektor keuangan yang tertekan karena sejumlah besar investi akan mengalami kesulitan pembayaran kepada investornya. Kemudian lanjut ke kajian teori. Nah, inti dari kajian teori pada jurnal ini ada dua, yakni pengelolaan usaha berbasis syariah dan COVID-19. Nah, pengelolaan usaha berbasis syariah mengelola suatu usaha baik dalam kondisi normal maupun situasi sulit hendaklah dapat memaksimalkan fungsi manajemen agar usaha dapat berjalan sesuai arah dan tujuan yang diinginkan, yaitu memperoleh untung dan tidak merugi. Pengelolaan yang baik dilihat dari beberapa faktor lingkungan internal perusahaan, yaitu sumber daya manusia, keuangan, produksi, dan operasi, serta pemasaran. Sedangkan jika dilihat dari lingkungan eksternal, terdiri dari ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman produk substitusi, persaingan di antara para anggota industri. Nah, dalam usaha atau bisnis Islam, seseorang harus selalu mengingat dan menyerahkan semua hasil usaha yang telah dilakukan kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah dan menganggap kerja sebagai ibadah seseorang akan selalu ikhlas dalam bekerja, inilah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Perilaku seseorang muslim yang baik dalam berusaha atau berbisnis sangat diperlukan sebagai investasi yang dapat menguntungkan dan menjamin kehidupannya di dunia dan akhirat. Al-Quran dan hadis adalah panduan bagi perilaku seseorang dengan menyelaraskan perilakunya dengan perilaku Rasulullah. Perilaku bisnis seorang wirausaha muslim dapat dilihat dari ketakwaannya, sikap amanah yang dia miliki, kebaikannya, cara mereka melayani pembeli atau pelanggannya dengan ramah, serta semua kegiatan bisnisnya hanya dilakukan untuk yang bernilai ibadah. Setiap orang yang berusaha tentu memiliki tujuan tertentu pula. Sebagaimana disebutkan tadi, paling tidak ada 6 tujuan bisnis syariah yang sangat penting, yaitu pertama, memperoleh keuntungan material dan non-material. Yang kedua, mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan bisnis. Yang keempat, memperoleh berkah dari Allah, mendapat ridha Allah, mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Kemudian COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok
bulan Desember tahun 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Coronavirus tersebut adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari bentuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Ini merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Lanjut ke metode penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan kajian terhadap literatur dengan sumber data primer, kemudian dianalisis secara deskriptif. Dalam mendapatkan data, guna membantu dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan dan wawancara resmi terstruktur, yaitu interview membuat garis besar pokok-pokok pembicaraan. Namun dalam pelaksanaannya, interviewer mengajukan pertanyaan secara bebas. Pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya tidak baku. Teknik analisis data dalam penelitian ini, di mana data yang telah dikumpulkan oleh peneliti lalu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Informasi yang diperoleh dari para informan akan diolah dengan cara yang pertama menelaah seluruh data dari berbagai sumber, lalu reduksi data, kemudian kategorisasi, dan yang terakhir penafsiran data. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengujian data berupa triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi sumber ini berdasarkan masing-masing sumber atau informan yang mampu memberikan informasi terkait dalam setiap pengelolaan usaha atau bisnis pada masa COVID-19. Triangulasi sumber atau informan pelaku bisnis online, triangulasi usaha berbasis syariah, triangulasi produksi dan operasional. Lalu yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Nah, peneliti mengemukakan bahwa sedikitnya 39,9% usaha kecil menengah atau UKM memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat COVID-19. Sementara itu, 16,1% UKM memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup. 37,3% pembeli tetap berbelanja dengan jumlah yang normal atau lebih sedikit, namun frekuensi belanja menjadi lebih sering. Di sisi lain, 28,3% dari customer membeli produk dalam jumlah lebih banyak dari biasanya, akan tetapi mengurangi frekuensi berbelanja menjadi lebih jarang dari sebelum masa PSBB. Survei menemukan bahwa salah satu cara UKM bertahan di tengah pemberlakuan PSBB adalah dengan mengubah jenis produk yang dijual. 52% UKM beralih menjual makanan beku, yakni sebanyak 33,1%, dan berbagai jenis kue, yakni sebanyak 17,1% untuk beradaptasi di tengah pandemi. Kondisi terkini dan kebiasaan UKM dalam memasarkan dan mengirim barang dagangan mereka selama masa PSBB, terdapat beberapa adaptasi yang dilakukan UKM untuk bertahan di tengah pandemi, dengan menggait lebih banyak pelanggan baru dan meningkatkan omset jualan dengan layanan same-day delivery antar kota. Selain itu, berdasarkan hasil survei juga, sebanyak 96% pelaku usaha mengaku sudah mengalami dampak negatif COVID-19 terhadap proses bisnisnya. Sebanyak 75% diantaranya mengalami dampak penurunan penjualan yang signifikan. Tidak hanya itu, 51% pelaku usaha meyakini kemungkinan besar bisnis yang dijalankan hanya akan bertahan 1 bulan hingga 3 bulan ke depan. Nah, sebanyak 67% pelaku usaha juga mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat, dan 75% merasa tidak mengerti bagaimana membuat kebijakan di masa krisis. Sementara itu, hanya 13% pelaku usaha yakin mereka memiliki rencana penanganan krisis dan menemukan solusi untuk mempertahankan bisnis mereka. Sekian review jurnal dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.